Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan kali ini kita akan mengisahkan tentang 3 kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Simak video sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia bagi umat Islam, karena pada bulan ini berbagai berkat dan rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga sebagai saksi dari peristiwa besar dan penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah kala beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pendapat terkuat menyebut peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Dan bagaimanakah kisahnya? Lalu apa sajakah ketiga peristiwa tersebut? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ketiga permasalahan tersebut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Denny Dermawan dalam buku Keajaiban Ramadan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan bulan Ramadan dengan menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga yang artinya, sesungguhnya kami mulia menurunkannya pada malam yang diberkahi ataupun malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahabat budiman, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam 2 keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat kelima yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Lalu yang kedua adalah dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap sebab budiman, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran itu 2 kali diturunkan. Pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Sedangkan yang kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Qurtubi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan bahwa menurut kesepakatan, Al-Quran turun langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dan secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi. Pula juga sahabat budiman, dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat terkuat menyebut bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali yaitu pada 17 Ramadan. Peristiwa itu terjadi di Gua Hira. Dikisahkan dalam buku 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Makkah karya Asimah Nur Salsabila, Gua Hira ataupun biasa disebut dengan Jabal Nur terletak di sebelah timur laut Masjidil Haram yang berada di jalur jalan Taif ataupun Sail, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Puncaknya Gua Hira mirip dengan punuk unta. Dengan luas sekitar 5 km, Gua Hira diberi nama Jabal Nur karena gua ini merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyendiri saat beribadah, sehingga terpancarkan nur ataupun cahaya nubuwahnya. Di bukit ini sahabat budiman, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah.
Di bagian depannya terdapat belahan yang dapat memungkinkan kita untuk ke sana dengan memandang ke Masjidil Haram. Gua Hira ini merupakan tempat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berkhalwat ataupun menyendiri di dalam dan beribadah sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Malaikat Jibril yang turun dan datang kepadanya untuk yang pertama kali ketika beliau ada di Gua Hira. Di dalam gua inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kisah turunnya wahyu pertama tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ia berkata, turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi ketika waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak saat itu sebab budiman, hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ataupun khalwat ke Gua Hira, dan di situ beliau beribadah selama beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu an. Kemudian beliau membawa perbekalan yang cukup. Setelah perbekalannya habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Lalu sebab budiman, beliau kembali ke Gua Hira. Pada suatu ketika datang kepadanya kebenaran ataupun wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Pada ketika itu malaikat Jibril datang kepadanya lalu berkata, "Ya Muhammad, bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi kemudian menceritakan, maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Lalu aku dilepaskannya dan disuruh membaca. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Kemudian Nabi juga menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu aku dilepaskannya dan disuruh membaca. Malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah." Aku juga menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka aku ditarik dan dipeluknya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian aku dilepaskannya sambil dia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu sahabat budiman, setelah wahyu pertama turun, kemudian dengan melalui proses rangkaian yang panjang, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai Isra dan Mi'raj. Sementara itu, di dalam buku fikih sirah karya Said Ramadan Al-Buti mengisahkan bahwa gambaran ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW ini juga semakin tebal karena beliau mengira yang menemuinya di dalam Gua Hira adalah sebangsa jin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tentu sanggup untuk menenangkan hati Rasulullah SAW dengan memberitahu bahwa yang mendatanginya adalah malaikat Jibril. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menonjolkan pemisahan antara pribadi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul dan sesudahnya. Lalu yang kedua adalah Nabi Muhammad memenangkan perang Badar. Mustafa Murad dalam buku Umar Ibnu Al-Khattab sebagaimana diterjemahkan oleh Ahmad Ginanjar Sya'ban dan Lulu Muhammad Sunman mengisahkan bahwa perang Badar terjadi pada suatu senja di hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Umat Islam meninggalkan rumah mereka dan menyatakan ikut membela Rasulullah SAW dengan melawan kaum Quraisy. Suara gemuruh dan ringkik kuda bercampur aduk dengan suara pedang, tombak, perisai yang silih beradu. Debu lembah berpasir Badar membumbung meliut-liut bersamaan dengan muncratan darah. Perang dahsyat itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Mereka berhasil memukul mundur dan menjadikan pasukan Makkah terpecah dan lari kocar-kacir. Dari pedang Badar inilah sebab budiman umat Islam memperoleh kemenangan pertamanya sekaligus menjadi tonggak ekstensi dakwah Islam. Hal itu dapat dibuktikan dengan kekuatan umat Islam yang setelah lebih dari 13 tahun ditindas oleh kaum Quraisy yang pada akhirnya menjadi menang. Tentu saja kemenangan ini mendorong umat Islam untuk semakin mengukuhkan dakwah
dan meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Sedangkan yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan pembebasan kota Makkah. Masih dalam buku yang sama diceritakan, hingga tahun ke-8 Hijriah, pasukan Muslim telah beberapa kali memenangkan pertempuran hingga membuat pengaruh agama Islam kian meluas. Sementara kaum Quraisy kian melemah. Bahkan beberapa klan Arab banyak yang bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Traktat perdamaian dan gencatan senjata Hudaybiyah yang semula ditandatangani pihak umat Islam dan Quraisy pada akhirnya dilanggar oleh pihak Quraisy ketika mereka mempersenjatai klan Bakar untuk menyerang Khuza'ah yang memilih bergabung dengan pasukan Muslim. Pada hari ke-9 pada bulan Ramadan, sahabat budiman, matahari yang mulai merangkak menuju titik kulminasi kota Madinah tampak bersiap. 10.000 orang tampak berbaris dan panas yang memanggang dan perut perih karena puasa tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah menjadikan doa dan berkhutbah sebentar, Rasulullah SAW kemudian memimpin pasukan itu bergerak menuju Makkah. Ketika sampai di perbatasan, Rasulullah SAW meminta untuk menyalakan api di atas bukit-bukit yang mengelilingi Makkah. Penduduk Makkah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa ribuan obor itu akan membakar kota mereka. Kalangan Quraisy pun tak mampu menghadapi pasukan tersebut dan mereka hanya bisa pasrah. Hingga tiba masuki kota Makkah, sahabat budiman, dengan penuh wibawa dan tanpa adanya perlawanan serta pertumpahan darah. Mula-mula beliau memasuki pelataran Ka'bah, bertawaf, mencium Hajar Aswad, bersembayang di Ka'bah dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa Arab di sekitar rumah ibadah itu. Setelah itu Rasulullah SAW pun menerima baiat sumpah setia dari penduduk Makkah. Tak lebih dari 2 tahun kemudian, sahabat budiman, sejumlah utusan klan tiba dari seluruh penjuru semenanjung Arab untuk menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini pula lah Rasulullah SAW juga melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai 3 kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.